Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agro semuanya. Pernahkah kamu membayangkan bahwa bunga matahari yang indah dan cerah ternyata menyimpan potensi luar biasa bagi dunia pertanian, industri, bahkan kosmetik? Bersama saya Iqbal Maulana dari Fakultas Teknologi Industri Prodi Agroteknologi Angkatan 2021 Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana sih cara teknik membudidayakan bunga matahari. Sebelum memulai kegiatan budidaya bunga matahari, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan agar proses berjalan terarah dan hasil yang diperoleh maksimal. Setiap tahapan memiliki peran tersendiri dalam mendukung keberhasilan budidaya, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, praktik, pengawasan, hingga panen. Langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan dan strategi budidaya bunga matahari agar kegiatan berjalan terarah. Sebaiknya apa saja yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu? Yang pertama itu NPK majemuk, yang kedua pupuk organik cair, yang ketiga bunga matahari, dan yang keempat kegiatan budidaya dari persiapan alat dan bahan sampai dengan proses pemanenan. Langsung saja yang pertama, yaitu NPK majemuk 16-16-16. Pupuk NPK majemuk 16-16-16 adalah pupuk anorganik campuran yang mengandung 3 unsur hara utama, nitrogen, fosfor, dan kalium, dengan komposisi seimbang masing-masing 16%. Disebut majemuk karena satu pupuk sudah mengandung semua unsur penting, jadi lebih praktis dan efisien. Nah, untuk kandungannya itu 16% nitrogen yang terbagi menjadi 9,5% amonium dan 6,5% nitrat yang cepat diserap tanaman, 16% fosfor oksida, 16% kalium oksida. Selain itu juga mengandung magnesium dan kalsium yang penting untuk kualitas dan kekuatan tanaman. Selanjutnya yaitu kegunaan untuk tanaman. Nitrogen membantu tanaman tumbuh subur, bikin daun hijau dan batang kuat. Fosfor dapat merangsang akar, bunga, dan buah. Kalium memperkuat struktur tanaman, bikin tahan penyakit dan gak mudah rontok. Pupuk ini juga bantu tanaman berbunga lebih cepat, buah matang tepat waktu, dan hasil panen menjadi maksimal. Selanjutnya yaitu mengenai pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau POC adalah pupuk alami berbentuk cair yang dibuat dari bahan organik seperti limbah ternak, sisa tanaman, dan zat hayati lainnya. Diproduksi dengan teknologi ramah lingkungan, POC aman untuk tanaman, manusia, dan tentu saja untuk lingkungan. POC mengandung unsur hara makro dan mikro lengkap seperti nitrogen, fosfor, kalium, zat besi, seng, boron, serta vitamin, hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, dan asam organik. Kadar C organik, N organik, dan pH-nya juga ideal untuk pertanian organik. Yang paling penting, bebas logam berat dan mikroba berbahaya, jadi super aman. POC ini dapat meningkatkan kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi, menumbuhkan akar dan mempercepat pertumbuhan vegetatif, merangsang bunga dan buah, mencegah kerontokan bunga dan buah, melarutkan sisa pupuk kimia di tanah, serta menyehatkan ekosistem mikroba tanah. Selanjutnya yaitu bunga matahari. Bunga matahari merupakan tanaman introduksi dengan nilai ekonomi tinggi yang telah dikembangkan di Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam famili Asteraceae dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik di wilayah beriklim panas dengan pencahayaan penuh. Namun, pertumbuhannya tidak bergantung pada panjang periode pencahayaan. Bunga matahari memiliki beragam kegunaan di berbagai bidang seperti pangan, industri, kesehatan, dan kosmetika. Bunga matahari dengan mahkotanya yang cantik sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang ditanam di dalam pot atau dijadikan bunga potong untuk rangkaian buket. Selain itu, bunga matahari juga dimanfaatkan sebagai biodiesel, pewarna alami, dan juga sebagai minyak nabati. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian termasuk menyiapkan alat dan bahan serta pembagian kegiatan dari persiapan hingga panen secara sistematis. Selanjutnya, lokasi budidaya serta alat dan bahan. Budidaya ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2025 di zona UGKT, UG Teknopark, Jalan Desa Jamali, Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan letak ketinggian tempat 392 mdpl.
Adapun bahan yang digunakan dalam budidaya ini yaitu benih bunga matahari varietas Candigara IPB, pupuk NPK 16-16-16 dan pupuk organik cair, pestisida kimia. Sedangkan alat yang digunakan yaitu polybag ukuran 40x40 cm, cangkul, timbangan digital, alat ukur, ajar tanaman, sprayer, label tanaman, dan juga gelas ukur. Tahapan dalam budidaya tanaman bunga matahari adalah yang pertama, persiapan lahan, media tanam, dan penyusunan polybag. Yang kedua, persemaian. Yang ketiga, pindah tanam. Yang keempat, pemeliharaan. Dan yang kelima, pemanenan. Dari kelima proses tahapan dalam budidaya bunga matahari, akan kita bahas dan menjelaskan satu persatu dari semua langkah-langkah yang sudah disebutkan. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu praktik, pelaksanaan budidaya di lapangan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan lahan, media tanam, dan penyusunan polybag. Lahan seluas 10 x 7,67 meter dibersihkan dari gulma, akar, batu, dan sampah. Kegiatan ini penting agar tanaman bisa tumbuh optimal tanpa gangguan dari sekitar. Gunakan media tanah untuk mengisi polybag. Kemudian susun polybag dengan jarak tanam 60 cm x 50 cm. Proses ini dilakukan 2 minggu sebelum pindah tanam supaya media tanam siap digunakan. Tahapan kedua yaitu persemaian. Langkah pertama yaitu campur media tanam, arang sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Media tanam yang telah dicampur lalu masukkan ke dalam tray semai. Tray semai yang sudah diisi media lalu dilubangi. Lalu tanam biji di media semai dengan 1 lubang per biji. Setelah terisi semua, lalu tutup kembali dengan menggunakan media semai. Beberapa hari setelah semai muncullah 2 daun. Setelah 1 minggu muncul 4 daun. Lakukan penyiraman pada pagi hari dan sore hari. Selanjutnya yaitu pindah tanam. Setelah tumbuh 3-4 helai daun atau berumur sekitar 3 minggu, bibit siap dipindahkan ke lahan utama. Bibit ditanam ke dalam lubang di polybag yang telah disiram.
Lalu diratakan hingga akar tertutup sempurna. Pindah tanam dilakukan saat sore hari untuk menghindari stres tanaman. Selanjutnya tahap keempat yaitu pengawasan, meliputi kegiatan pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, penyulaman, penyiangan, penyiraman, pemberian ajir, serta pengendalian OPT. Selanjutnya yaitu tahapan keempat, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari penyulaman, penyiangan, penyiraman, pemberian ajir, pengendalian OPT, dan pemupukan. Penyulaman dilakukan hingga 7 hari setelah tanam jika ada bibit mati dengan mengganti tanaman yang seumur. Gulma dibersihkan manual seminggu sekali mulai dari hari pertama tanam. Penyiraman dilakukan pagi dan sore hari dengan menyesuaikan cuaca, menggunakan gembor agar merata. Pemberian ajir diberikan saat tanaman mulai tinggi. Beri ajir 1 batang per tanaman agar tidak roboh. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan menyemprotkan pestisida berbahan aktif deltametrin dan sipermetrin secara bergantian setiap 3 hari sekali, menggunakan dosis 1 ml per liter air dan disemprot pagi hari. Pemupukan NPK diberikan 2 kali, yaitu saat umur 15 hari setelah tanam dan saat fase generatif, yaitu 40 hari setelah tanam. Dosisnya bervariasi mulai dari 0, 2,5, 5, 7,5, dan 10 gram per tanaman. Yang ditabur mengelilingi akar tanaman.
POC diberikan 2 minggu sekali setelah tanam. Dosis yang digunakan yaitu 5 ml per liter air dan 10 ml per liter air. Lalu, aplikasikan ke tanaman dengan konsentrasi 100 ml per tanaman. Tahap kelima yaitu panen. Tahap akhir untuk memanen bunga matahari serta mengevaluasi hasil dan produktivitas tanaman. Tahap selanjutnya yaitu yang kelima, pemanenan. Panen dilakukan saat tanaman berumur 90-105 hari setelah tanam. Ciri bunga siap panen adalah tangkai berwarna kuning kecoklatan, kelopak mulai mengering, biji hitam dengan garis putih. Cara pemanenan dilakukan secara manual dengan menggunakan gunting untuk mengambil bunga matahari. Setelah itu, bunga matahari dilakukan penimbangan dan pengukuran diameter bunga. Hal ini bertujuan agar mengetahui bobot bunga dan diameter bunga, serta lakukan pemanenan biji bunga matahari. Pemanenan biji bunga matahari dilakukan dengan cara dipipil. Setelah itu, lakukan penimbangan bobot biji bunga matahari per bunga.
Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui bobot biji bunga matahari. Nah, itu dia tahapan lengkap budidaya bunga matahari dari awal sampai panen. Yuk, terapkan teknik ini agar hasil panenmu maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan selamat berkebun.